kita tes di trek ya. Ini dia berarti pakai trek kanan ya. Jadi kondisi saklar terangkat ini berarti dia berada di posisi kanan. Maksudnya berada di posisi kanan garis, seperti ini posisi kanan, karena robot analog itu bukan berada di tengah tapi di sisi bagian kanan garis atau kiri garis. Nah ini kalau terangkat berarti di kanan. Nah, jadi bisa kita nyalakan, caranya agak diangkat rodanya, kemudian kita lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak RK. Kali ini panduan atau tutorial robot land follower 6 relay atau R6 ya. Ini boxnya dari Rumah Komponen. Apa aja yang didapat? Nah ini adalah robotnya ya, satu unit robot land follower R6 dengan motor gearbox 1200 rpm. Kemudian dapatkan stiker tank card, kemudian komponen pengganti ya, saklar sama trim pot, kemudian dapat obeng ya, obeng mini. Baik, kita langsung pada unitnya ya. Untuk mencoba robot ini kita membutuhkan baterai LiPo 3 sel ya, 3S, yang dipasangkan di bagian bawah sini ya. Kalau bisa baterainya yang lebih tipis, ini karena saya adanya yang tebal untuk uji coba ya. Karena tebal jadi harus saya kendorkan sedikit biar baterainya bisa masuk. Baik, seperti ini. Lalu baterainya diselipkan di bagian bawah robot ya. Tepat di sini di depannya gearbox ya. Kemudian kita pasangkan soket baterainya di sini ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, yang dekat dengan soket ini adalah saklar on off ya. Nah, ini saklar on off. Kemudian yang seberangnya adalah saklar standby motor ya, untuk on atau mengoffkan motor. Kemudian saklar 4 di depan ini adalah saklar pemindah warna garis ya. Kalau posisinya ditekan seperti ini berarti garis hitam, backgroundnya putih seperti itu. Kemudian sebelahnya adalah trim pot pengatur sensitivitas sensor. Untuk yang kanan bawah ini untuk sensor paling luar, indikatornya yang paling kanan. Kemudian untuk kanan tengah ya, di sini indikatornya yang kanan tengah. Kemudian yang kiri tengah ya, yang ini indikatornya ini. Kemudian sensornya berada di sini. Dan terakhir sensor trim pot kiri pinggir, indikatornya yang ini, dia ada di pinggir. Nah seperti itu. Kemudian ini saklar pemindah jalurnya depan dan belakang ya, dia bekerjanya bersamaan ya. Kalau kondisinya ini diangkat ya, terangkat, berarti semua harus terangkat. Jangan sampai ada satu yang tertekan seperti ini. Nah ini bisa mengakibatkan motor pengatur kecepatan ini panas ya. Kalau lebih fatalnya lagi, jalurnya copot ya, terbakar. Nah jadi perlu diperhatikan, ini harus sama ya semua. Begitu juga dengan ini juga sama. Hati-hati jangan sampai ada yang berbeda. Nah ini yang perlu diwaspadai. Kemudian di sini ada trim pot pengatur kecepatan maju dan mundur ya, kanan dan kiri ini. Nah itu, ini komponennya. Baik, langsung aja kita coba. Kita nyalakan ya, ini sensornya ya. Nah, sensornya kemudian kita letakkan di garis putih terlebih dahulu ya, garis putih yang belum terkena garis. Lalu kita setting dulu, kondisinya adalah tidak ada yang menyala. Jadi kalau ada menyala kita mundurkan atau kita putar ya. Di sini ada maksimal dan minimal ya. Jadi kalau sudah maksimal jangan dipaksakan kembali ke putaran sebaliknya. Nah ini ya. Nah di sini adalah 4 indikator sensor masing-masing, sedangkan ini yang di sini adalah utama. Jadi kalau mati, yang di sini menyala. Nah itu berarti indikator utama ya. Lalu kita tes bagian depan. Nah ini depan ya.
menyala, kemudian begitu juga yang bagian belakang. Nah, seperti itu untuk setting sensornya. Selanjutnya adalah kita akan mengatur kecepatan ya. Untuk mengatur kecepatan kita nyalakan dulu saklar standby motornya. Nah ini ya. Nah, kondisi awal seperti ini, satu roda mundur, satu roda akan maju. Nah, itu normal ya. Nah, untuk mengatur kecepatannya ini tinggal kita putar saja ya. Maka akan ada suara. Nah, ini untuk maju. Yang bagian kanan adalah pengatur kecepatan maju ini ya, mulai pelan. Kalau saya fullkan, ini full ya. Nah, itu juga sama dengan yang bagian kiri juga seperti itu. Yang sebelah kiri ya. Ya kelihatan ya. Semakin cepat dan semakin pelan. Nah, itu dia. Itu kita tes di track ya. Ini dia berarti pakai track kanan ya. Jadi kondisi saklar terangkat ini berarti dia berada di posisi kanan. Maksudnya berada di posisi kanan garis, seperti ini posisi kanan. Karena robot analog itu bukan berada di tengah, tapi di sisi bagian kanan garis atau kiri garis. Nah ini kalau terangkat berarti di kanan. Nah, jadi bisa kita nyalakan. Caranya agak diangkat rodanya, kemudian kita lepas. Lalu selanjutnya kalau kita mau pindah jalur dari kanan ke kiri, kita tinggal mematikan standby motornya dulu ya. Kemudian kita tekan bersamaan keempatnya. Hati-hati jangan pada saat kondisi motor menyala kita menekannya, karena di sini adalah tegangan listrik ya. Jadi arus listriknya bisa konslet ya. Saya sambung di rangkaian relaynya ini. Jadi pada saat kondisi mati baru dipindah gitu. Kemudian kita coba lagi. Sekarang dia berada di posisi kiri. Seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu. Sekian untuk tutorial setting robot R6 ya dari Rumah Komponen. Untuk settingan yang lain kita tunggu pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga sukses.